Apa sesungguhnya penyebab 50 orang di Kalimantan Selatan ini berhalusinasi hingga berujung dirawat sampai bahkan ada yang tewas? Kita mengkonfirmasi langsung dengan Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi. Pak Adam, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Pak Adam, apa hasil temuan terkini Pak dari kasus tumbangnya 50 orang di wilayah hukum Polda Kalsel? Ya, memang dari hasil pemeriksaan masih seperti yang kemarin, Mas, bahwa dari kita belum bisa memeriksa korban yang lain dikarenakan korban yang lain itu masih dalam kondisi yang belum stabil untuk diambil keterangan. Sementara kita masih tetap ada 2 saksi korban yang sudah kita ambil keterangan, yaitu mereka mengonsumsi sebelumnya adalah 2 pil putih yang tanpa merek dan tanpa logo. Seperti itu. Jadi sementara kita melakukan mapping dan pergerakan penangkapan terhadap para pelaku yang diduga menjual pil baru tersebut yang berwarna putih dan tanpa merek dan logo. Sampai saat ini sudah 7 tersangka, Mas, yang kita tangkap dengan barang bukti yang Polda menangkap 20.000 butir, kemudian Polresta Banjarmasin ada 3 tersangka, Polresta HST sudah 2 tersangka dengan 1.000 butirnya, dan Polres Banjarbaru ada 1 tersangka dengan 605 butirnya. Sementara kita akan terus mengembangkan, mencari jaringan-jaringan para pelaku penjual obat tersebut untuk kita tindak tegas. Demikian, Mas. Oke, Pak Adam, jadi kejubung ini apakah dioplos dengan minuman keras atau alkohol dan pil putih yang Anda sebutkan tadi, Pak? Apa pil warna putih itu sebenarnya, Pak Adam? Nah, ini jadi secara kita kalau di kepolisian kita nggak bisa menyebutkan pil putih itu seperti apa sebelum kita mendapatkan hasil dari lab 4. Karena pil tersebut memang berbentuk putih dan tanpa logo dan tanpa merek. Kita nggak bisa menyebutkan bahwa itu pil A, B, atau C sebelum hasil dari laboratorium forensik itu sudah ada. Namun dari para penjualnya memang menyampaikan bahwa itu efeknya memabukkan dan berhalusinasi. Itu dari keterangan si penjual, para pengedar yang kita tangkap. Kemudian dari para korban yang membeli itu, memang mereka membeli tujuannya untuk sebagai obat penenang. Namun efeknya karena ini obat baru, efeknya itu tadi sampai membuat halusinasi yang berlebihan yang menyebabkan sampai 50 orang masuk rumah sakit, bahkan 2 orang meninggal dunia. Untuk korban-korban yang lain kita belum bisa ambil keterangan, Mas, karena kondisinya masih belum stabil untuk diambil keterangan secara kita penyidikan. Oke. Pak Adam, kalau di wilayah hukum di sana, apakah ini baru pertama kali terjadi termasuk peredaran pil putih yang Anda sebutkan tadi, Pak Adam? Ya, memang fenomena ini terjadi mulai 5 Juli kemarin, Mas. 5 Juli sampai 12 Juli sampai 47 korban. Jadi baru terjadi di Kalimantan Selatan ini sejak 5 Juli sampai 12 Juli, sehingga menjadi sesuatu yang atensi bagi pimpinan untuk mencari tahu. Awalnya kecubung, Mas. Awalnya kecubung sehingga kita mencari tahu, mengirim barang lapor kecubung kasetnya seperti apa sehingga bisa mengakibatkan halusinasi seperti itu. Namun setelah ada 2 korban yang bisa kita ambil keterangan menyampaikan bahwa mereka hanya mengonsumsi 3 butir pil yang mengakibatkan mereka mabuk. Untuk yang 2 korban ini memang dia mengakunya hanya 2 pil saja dan 3 pil saja, tidak ada campuran. Namun untuk korban yang lain kita belum mengetahui apa konsumsinya sehingga mengakibatkan mereka seperti itu, karena masih belum bisa kita ambil keterangan. Demikian, Mas. Oke. Jadi masih belum bisa dimintai keterangan. Tapi kalau dari hasil keterangan dari saksi Ya, mungkin Pak yang nanti sudah kalau sudah ada kita ambil keterangan nanti kita kembangkan lagi, kita sampaikan kepada rekan-rekan media. Oke. Tapi kalau dari keterangan saksi atau mungkin pihak kerabat, Pak, ini kan 50 itu jumlah yang banyak ya. Bagaimana mereka ini bisa dalam waktu bersamaan berhalusinasi, mengkonsumsi tadi yang Anda sebutkan itu, dan kemudian kalau tidak salah mereka sebenarnya juga berasal dari daerah yang berbeda, Pak, 50 orang ini. Ya. Jadi 50 orang itu bukan suatu kelompok grup yang bersamaan masuk ke dalam mengalami hal tersebut. Jadi mereka orang-orang yang kelompok-kelompok kecil yang membeli obat dari oknum-oknum para pengedar obat terlarang tersebut, sehingga terjadi seperti itu. Karena ini obatnya obat baru beredar, sehingga mungkin mereka mencoba. Itu dari keterangan mereka bahwa dia ingin membeli obat penenang, namun dikasih tawarin obat baru. Obat baru itu yang saya bilang tadi berwarna putih dan tanpa merek dan logo ya. Itu yang dikonsumsi oleh mereka. Seperti itu. Oke. Jadi tidak dalam waktu bersamaan, melainkan kelompok-kelompok kecil ya. Kemudian soal Betul, kecubung ini, Pak.
kalau dilihat dari namanya saja, istilah yang sering digunakan itu kan devil's breath ya, atau nafas setan begitu. Artinya ini sudah cukup lama dikenal sebagai tumbuhan yang berbahaya. Nah, apakah ini juga termasuk motif dari atau instruksi yang dikeluarkan oleh polisi untuk memusnahkan tanaman kecubung ini, dan apakah itu cukup atau ada langkah lanjutan Pak nanti? Ya, pertama begitu pas fenomena ini muncul sejak 5 Juli sampai 12 Juli, memang kita menduga mereka mabuk kecubung, sehingga langkah kita adalah menghimbau. Pertama melakukan pemetaan di mana masyarakat yang menanam kecubung, kemudian kita menghimbau masyarakat agar jangan menggunakan kecubung karena kita tidak tahu kandungan apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian juga ada beberapa masyarakat karena merasa waktu itu lagi viral-viralnya, mereka bersama Pak Kapolsek, bersama Pak Babinsa, dengan kesadaran sendiri mereka mencabut dan memusnahkan seperti itu. Jadi kita masih bersifat himbauan agar jangan konsumsi. Karena secara undang-undang, walaupun barang tersebut memabukkan ataupun memiliki efek yang luar biasa, halusinasi, namun secara undang-undang kita belum ada yang masuk dalam kategori tanaman yang dilarang untuk ditanam. Sehingga kita hanya bisa sebatas menghimbau dan mengajak masyarakat agar jangan digunakan dulu. Jadi beberapa yang sudah dicabut dan dimusnahkan itu adalah kesadaran daripada pemilik kebun tersebut bersama-sama dengan para Babinsa dan Babin Kaptipmas untuk memusnahkannya. Seperti itu, Mas. Tapi memang perintah dari pimpinan untuk memapping dan menghimbau para pemilik tanaman agar jangan digunakan. Seperti itu. Paling tidak mengurangi kemungkinan terjadi hal yang serupa ya. Pak Adam, tapi mungkin Betul, Pak Mas. Adam bisa melihat langsung ya, bahkan ya, dan pemirsa di rumah ini melihat videonya itu kan seperti meracau, kemudian berhalusinasi, seperti bisa dibilang seperti zombie begitu Pak. Nah, tapi apa alasan mereka ini dirawatnya di rumah sakit jiwa Pak? Apa alasannya? Pada saat itu masuk mereka dalam kondisi halusinasi dan mabuk berat, sehingga orang berpikir dia orang-orang gangguan jiwa, sehingga pada saat dibawa ke rumah sakit banyak disarankan untuk dibawa ke rumah sakit jiwa untuk perawatannya. Itu informasi awal yang didapat seperti itu, sehingga orang berbondong-bondong membawanya kepada rumah sakit jiwa karena kondisinya yang seperti orang yang gangguan jiwa saat itu. Oke. Nah, itu ya Dan awalnya, kalau Mas, kenapa dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan apakah sudah diketahui Pak kalau yang meninggal itu apakah karena terlalu banyak mengkonsumsinya atau mengapa Pak? Nah, untuk yang meninggal itu masih dalam pemeriksaan, Mas, masih pendalaman kita dari Polda, karena kita masih mencari saksinya siapa, bersama siapa dia kumpul, kemudian mengonsumsi apa, itu masih belum kita dapatkan informasinya, masih kita dalami ya. Terus dari pihak keluarga juga kita sudah berkoordinasi untuk apakah bersedia untuk dilaksanakan otopsi. Sampai sekarang masih dalam posisi perundingan tersebut untuk berkenan tidak untuk kita tindak lanjuti dan melaksanakan otopsi. Seperti itu, Mas. Baik, Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Adam Erwindi. Pak Adam, terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih, Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.